Shalom. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian online pada minggu ini. Kebaktian online minggu hari ini, Minggu 7 Maret 2021, akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Debbie Wardianti SSI, organis Bapak Ferdian Immanuel, pemandu pujian Ibu Yurika dan Ibu Kris Wahyuning Tias, operator multimedia online atau live yaitu Bapak Lukas L. Tobing, Bapak Ferry Noron, Saudara Nando, dan Bapak Alexander Lekalete. Kebaktian kategorial secara daring atau online, kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 10 Maret 2021 akan dilayani oleh Penatua Yulistiawan Peking dan didampingi oleh Penatua Rahman Ginting sebagai liturgos. Adapun link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Untuk kebaktian sekolah minggu secara online KPA Sinode, silahkan ikuti sesuai tautan kelas masing-masing. Kebaktian Kopermat dilakukan secara online. Zoom meeting akan dilakukan pada hari Sabtu jam 17 WIB di setiap minggu kedua dan 4. Untuk link akan informasikan melalui WA Group. Warta Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 Februari 2021 sampai 6 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pastoral perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online, yaitu berupa video call, Zoom, dan lain-lain, kepada jemaat pada setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat Wilayah atau Pendeta Jemaat. Alat-alat multimedia. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, sehingga kebaktian-kebaktian masih bersifat online, dan ataupun bila ada kebaktian onset, masih akan adanya pembatasan sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Maka Majelis Jemaat menilai perlu adanya sarana dan prasarana untuk kebaktian online dan live streaming yang harus disediakan oleh gereja, yang antara lain: 1. Software edit video dan streaming kebaktian. 2. Laptop multimedia. 3. Monitor komputer. 4. Televisi LCD, LED. 5. Modem dan kartu SIM card. 6. Mixer mini lengkap dengan sound card. 7. Kabel HDMI, USB, power, dan lain-lain. 8. Kamera digital dan handycam. 9. Mic wireless. 10. Tripod. 11. USB hub dock. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang tergerak untuk mendukung program pengadaan alat-alat tersebut di atas, dan untuk mengetahui detail spesifikasinya, dapat menghubungi Majelis Jemaat dengan Bapak Lukas F. Tobing dan Bapak Alexander Lekalete. Penerimaan siswa baru KB Tunas Pasundan. KB Tunas Pasundan membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai bulan Februari 2021. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pendaftaran dan formulir serta persyaratannya, dapat langsung datang ke KB Tunas Pasundan setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 12 WIB atau melalui kontak WA 0857
176111544. Keuangan via transfer. Sehubungan bendahara 2 dalam kondisi sakit, maka diinformasikan kepada jemaat yang memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon menginformasikan bukti transfer ke panitia Salmah Tibin dan penatua Lukas FL Tobing melalui WhatsApp. Rapat jemaat. Akan dilaksanakan rapat jemaat secara daring via Zoom. Link akan dikirim menyusul melalui WA grup wilayah pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 11. Adapun agenda rapat jemaat tahun ini adalah 1. Laporan pelayanan sepanjang tahun 2020 sampai 2021. 2. Laporan pelayanan tahun 2021. Sosialisasi revisi peraturan kedukaan dan pelayanan pemakaman. 2. Rencana program pelayanan tahun 2021-2022. Kebaktian perpanjangan masa pelayanan Pendeta Debbie Wardianti SSI pada bulan Mei 2021. Kedua, renovasi atap pastori. Ketiga, pengadaan sarana multimedia. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WA grup wilayah masing-masing dan dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 3 buah lilin Kristus telah padam, membuat ruang di ambang gelap dan kelam, melambangkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi. Marilah kita datang dan bersujud ke hadirat-Nya dalam kerendahan hati, seraya menghayati penderitaan Kristus dan pengorbanannya di salib di Bukit Golgota. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang dalam rasa syukur, yang ingin berjalan bersama-Mu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Kita menyanyi dari nyanyian pembukaan, yaitu Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku, bait 1 dan 2. Yesus
ibu saudara yang Tuhan Allah kasihi, kebaktian Minggu Prapaskah 3 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Prapaskah 3 ini bertema melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan, dengan nas pembimbing dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Litani Prapaskah. Yesus yang Maha Mulia, dengan segenap hati kami memuji-Mu, begitu besar kasih-Mu bagi kami semua, manusia yang penuh dosa. Yesus yang Maha Agung rela merendahkan diri, menanggung dosa, merasakan sengsara di Taman Getsemani, agar terbuka jalan ke surga bagi semua. Yesus yang Maha Mulia rela dihina karena kita. Cawan derita kosong diminum di Golgota. Yesus memberi kehidupan, jalan kebenaran bagi orang yang percaya dan berserah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku sebagai pengikut-Mu
kami sering berlaku tidak taat seperti yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Anugerah keselamatan tidak kami hargai sebagai sesuatu yang sangat berharga, melainkan kami jual murah dengan kehidupan kami yang penuh dengan ketidaktaatan dan mudah berkompromi dengan dunia yang penuh dosa. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam ketaatan melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib, sering kami abaikan melalui cara hidup kami yang kurang peduli, kurang taat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 menyaksikannya. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan dinyatakan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 19. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 48. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni.
Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita bersama dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa darinya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan terus memelihara kehidupan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga di dalam ungkapan syukur itulah pada saat ini kami berbakti memuji memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Roh-Mu yang kudus kepada segenap umat-Mu, agar mereka semua diberikan hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan, bahkan juga terus Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan hari demi hari. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Tuhan juga yang mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 berada di bawah judul perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar masyarakat melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Namun saudara-saudara, fenomena yang terjadi di masyarakat ialah masih ada warga negara yang kemudian Bapak Ibu Saudara secara sengaja melanggar protokol kesehatan. Padahal sudah tahu bahwa perbuatan itu akan menambah jumlah orang yang terpapar COVID-19. Belum lagi ada teori konspirasi Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya corona itu tidak ada. Sehingga banyak orang yang kemudian menjadi abai akan protokol kesehatan. Saudara-saudara, protokol kesehatan adalah upaya untuk memutus rantai penularan virus corona. Himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan inilah yang kemudian diabaikan oleh sebagian masyarakat. Padahal jika ingin segera menghentikan penularan COVID-19, maka yang harus dilakukan ialah mematuhi protokol kesehatan tersebut. Pada beberapa waktu yang lalu ada wajib 3M. Tetapi sekarang bertambah menjadi 5M Bapak Ibu Saudara. Mencuci tangan di air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Namun kenyataannya saudara-saudara, sebagian masyarakat ada yang mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga sebagian lainnya tidak. Bahkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan menjadi trending topik setiap hari Bapak Ibu Saudara. Pelanggaran yang dilakukannya pun bervariasi. Ada yang melakukan pesta atau arisan dengan bebas. Kemudian juga ada praktek transaksi jual beli di pasar atau di mal tanpa protokol kesehatan yang memadai. Bahkan juga kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan massa. Saudara-saudaraku, melaksanakan protokol kesehatan adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan sebagai warga negara yang baik, maka kita harus takluk hormat kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Bukankah itu yang disampaikan di dalam kitab Roma 13 ayat 1-7? Pemerintah sudah menyiapkan aturan yang baik, yakni protokol kesehatan yang bertujuan untuk kebaikan, untuk kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka sepatutnya lah kita selain sebagai warga negara tetapi juga sebagai orang Kristen menaati pemerintah agar terbukti bahwa kita memang benar-benar anak Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita adalah orang Kristen yang seharusnya taat kepada Allah. Artinya kita sebagai orang Kristen dituntut menjadi teladan di dalam ketaatan. Siapa yang melawan pemerintah, maka Alkitab mengatakan itu pun berarti kita melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang melawan itu pasti akan mendapatkan sanksi atau dihukum. Dan kita tidak bisa membuat aturan atau hukum sendiri karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Di dalam peribadahan yang dilakukan di gereja pun diwajibkan Bapak Ibu Saudara untuk mematuhi protokol kesehatan.
Mematuhi protokol kesehatan bukan sebagai wujud ketakutan dan egoisme, tetapi justru Bapak Ibu Saudara itu sebagai bukti karakter mulia orang yang takut akan Tuhan. Sementara berkerumun melawan protokol kesehatan itu justru dianggap kejam dan menakutkan. Karena apa? Karena akan menulari orang sehat dan menambah jumlah korban virus corona. Saudara-saudaraku, pembacaan kita pada saat ini Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 seringkali dibacakan di dalam kebaktian Minggu sebagai hukum Allah. Bukan hanya sekedar bacaan hukum Allah, tetapi ini adalah aturan yang harus dijalankan dengan penuh ketaatan. Ke-10 hukum Allah ini adalah peraturan yang mengajarkan umat bagaimana hidup menurut kehendak Allah. Saat umat Israel diberikan peraturan untuk ditaati, umat disadarkan bahwa betapa Tuhan Allah mengasihi mereka. Dan Tuhan menginginkan agar mereka mengingat bagaimana penyertaan Tuhan saat mereka berada di tempat perbudakan. Sehingga pada akhirnya mereka tidak akan lupa atau bahkan sampai melupakan Tuhan Allah saat mereka telah bebas dari pergumulan di Mesir dan hidup di tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Saudara-saudaraku, Allah menghendaki umatnya agar ketaatan mereka pada ke-10 hukum Tuhan ini membawa mereka pada kesejahteraan hidup bahkan keselamatan. Ke-10 firman ini tidak hanya berlaku bagi umat Allah di zaman perjanjian baru saudaraku, tetapi juga ini berlaku bagi kita hingga saat ini. Artinya ke-10 hukum Allah atau peraturan ini masih relevan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam perjanjian baru, ke-10 hukum Tuhan ini kemudian digenapi atau disempurnakan di dalam hukum kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan umat Tuhan dituntut untuk menaatinya, bukan melanggarnya. Saudara-saudara, menghormati Allah dan membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah sebuah bentuk ketaatan. Namun bukan berarti kemudian kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama. Sebab ke-10 hukum ini adalah bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama. Ketaatan kita dengan peraturan yang dibuat Allah akan menolong kita untuk menyadari bahwa Allah mau kita diberkati untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki ketaatan kita pada peraturan yang dibuatnya berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, apapun profesi atau pekerjaan kita, nilai sebuah ketaatan sangatlah berharga dan harus dilakukan, bukan dihindari apalagi kemudian diabaikan. Saudara-saudaraku, hukum Tuhan dan kesetiaan dalam melakukannya merupakan awal penting bagi kehidupan kita manusia, termasuk gereja Tuhan. Dan gereja Kristen Pasundan dalam menyongsong program tahun yang baru, tahun 2021 sampai 2022. Agar apa? Agar kita dapat semakin menyatakan karsa dan karya bagi dunia yang sedang mengalami ancaman besar karena pandemi. Karena Allah adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Saudara-saudara, Minggu Prapaskah 3 mengingatkan kita bahwa Allah hadir di saat kita masih menjalani kehidupan berat di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan akibat bencana alam. Dan itu kemudian memberikan kepada kita semangat untuk tetap menyadari keberadaan dan jati diri kita sebagai umat dan bangsa, serta sebagai gereja yang telah dibebaskan dari berbagai perbudakan. Kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita melalui pengorbanannya di kayu salib seharusnya mendorong kita untuk berani melakukan pembebasan bagi sesama kita yang masih mengalami berbagai bentuk perbudakan di masa kini. Termasuk juga salah satunya di dalam tindakan kekerasan berbasis gender. Karena Bapak Ibu Saudara, kita sungguh ingin mewujudkan visi gereja Kristen Pasundan, yaitu menjadi gereja bagi sesama. Saudara-saudaraku, bentuk kesetiaan kita kepada hukum Tuhan harus kita nyatakan dalam ketaatan kita kepada berbagai ketentuan dan peraturan kehidupan yang telah dibuat untuk menjaga bangsa kita
bahkan masyarakat dunia dari keterpurukan bahkan kehancuran dan kematian karena virus COVID-19. Maka dari itu yang dilakukan Gereja Kristen Pasundan adalah rapat-rapat. Seperti rapat kerja sinode yang sudah dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2021 yang lalu. Itu pun dilakukan secara daring atau online. Dan ini mau menyatakan bahwa kita taat pada ketentuan dan protokol kesehatan. Bahkan juga beberapa jemaat sampai saat ini termasuk kita di Jatiranggon belum melakukan ibadah tatap muka, melainkan ibadah secara daring atau online. Bahkan perjamuan kudus, penahbisan pendeta, pelaksanaan ibadah peresmian pendeta atau emeritasi pendeta pun dilaksanakan secara terbatas dan daring. Kesetiaan dan pengharapan harus disertai dengan keberanian untuk menerima sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin tidak biasa, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mungkin dulunya dianggap kurang nyaman. Namun di dalam era kebiasaan baru, sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang tidak nyaman itu pada masa pandemi ini harus kita terima dengan sukacita. Demi masa depan gereja, demi pelayanan yang dilakukan gereja, bahkan bangsa dan masyarakat dunia. Bapak Ibu Saudara, melaksanakan protokol kesehatan adalah bukti bahwa orang Kristen sedang melaksanakan perintah Allah dalam hal mengasihi Allah dan sesama seperti dirinya sendiri. Sesama manusia adalah semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan menyadari bagaimana sesungguhnya hidup beriman itu. Orang Kristen yang memiliki iman itu berarti harus menyadari ada tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah, dapat memahami kedudukannya sebagai warga negara. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi teladan di dalam melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketika kita melakukan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Maka saudara-saudara, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita juga dikuatkan untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, atas pemeliharaan Tuhan, bahkan juga di dalam kebaktian yang boleh kami lakukan pada saat ini. Kami merasakan pimpinan Tuhan di dalamnya, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan ketenangan di dalam kami melakukan ibadah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga boleh diingatkan melalui firman kebenaran-Mu, bagaimana kami dituntut untuk dapat menaati hukum yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu Allah lakukan agar kami memperoleh kesejahteraan, memperoleh keselamatan di dalam kami menjalani kehidupan. Dan bukan hanya hukum Allah melalui ke-10 firman saja ya Tuhan, tetapi juga
hukum dan peraturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, agar kami dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga kami dapat mengurangi penularan COVID-19. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak egois, tetapi kami mau untuk juga dapat memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain di sekitar kami sebagai wujud kami mengasihi Allah dan sesama. Sehingga ya Tuhan, kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, kami tetap berada di dalam kesehatan yang baik untuk dapat kemudian melanjutkan kehidupan anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan pada saat ini melalui firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk dapat menjaga kesehatan, bahkan untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan kali ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang ya Tuhan. Secara khusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit, lemah fisik, orang tua kami para lansia. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yongyani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Saudara Kensel Peking, Bapak Heri Kristianto, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuwanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Ibu Justina Rustini Otol, Saudari Dear Ayuningrum, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Bapak Simon Siswantio, Opa Lingga Anirun, Bapak Atma, Ibu Wariem, Saudara Fajar Andri Saputra, Bapak Romi Muhtar, Oma Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, Ibu Meriati, Ibu Diah, dan adik Efraim. Bahkan saudara-saudara kami yang lainnya yang juga sedang berada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa berkat yang paling indah itu adalah kesehatan. Dan biarlah ya Tuhan kami meyakini dengan iman bahwa dengan perkenanan daripada Tuhan sajalah, maka saudara-saudara kami ini boleh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, memberikan umur panjang, kesehatan, sehingga mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa terus memelihara dan memberkati di dalam kehidupan selanjutnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk GKP Jatiranggon secara khusus. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, Tuhan berkati majelis jemaat bersama dengan keluarga, Tuhan berkati pengawas perbendaharaan jemaat, Tuhan berkati pengurus komisi, Tuhan berkati tim, Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon di dalam bidang pendidikan melalui kelompok bermain tunas Pasundan. Tuhan berkati staf, guru, komite sekolah, KPS, dan setiap orang yang juga ikut ambil bagian di dalamnya. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada para pelayan Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, terkhususnya ketika keluarga juga memberikan dukungan, semangat, memotivasi agar pelayanan yang kami lakukan itu semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dengan segala kondisi dan pergumulan apapun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang hadir di dalam setiap problema kehidupan mereka. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Engkau berkati mereka yang berada dalam pergumulan agar mereka dapat mengatasi semuanya itu dengan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan saja. Mereka yang kesulitan, biarlah Tuhan juga yang menolongnya dengan memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Sehingga kami tetap terus merasakan pemeliharaan cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami dalam kondisi dan situasi pada saat ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan, baik aras jemaat, klasis, sinode, bahkan oikumene. Tuhan berkati agar kami sebagai gereja mampu untuk menghadirkan diri sebagai gereja bagi sesama, yang bukan hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami di luar sana yang membutuhkan, sehingga kehadiran kami sebagai gereja boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19, bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban
bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, gempa maupun erupsi gunung berapi, bahkan saudara-saudara kami yang terpinggirkan, mereka yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, ataupun mereka yang mengidap HIV/AIDS, ajarlah kami ya Tuhan, agar kami juga dapat memberikan perhatian kami kepada mereka, sehingga kami dapat menolong mereka, karena kasih Tuhan sendirilah yang memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka, bahkan Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan ya Tuhan, mereka lebih giat lagi untuk memberantas penularan COVID-19, bahkan juga untuk menolong, membantu saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Kami berdoa agar proses pelaksanaan vaksin dapat berjalan dengan baik dan semuanya dapat didistribusikan secara merata, sehingga kami warga negara Indonesia dapat mendapatkan hak kami untuk juga memperoleh vaksin itu, sehingga kami senantiasa terus dikuatkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan segala keberadaan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami esok hari, tetapi kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menopang, memelihara kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Di atas segalanya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah apa yang kami doakan ini ya Tuhan, boleh Tuhan dengar, dan kami percaya Tuhan akan menjawab semuanya itu sesuai dengan waktu yang Tuhan pandang baik bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bersabar di dalam kami menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa yang kami naikkan. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan demi menebus dosa manusia. Maka sudah selayaknya lah kita mengucap syukur. Bapak Ibu, marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan, yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat kedua yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 287A. Terbilang terus semula.
berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah bukti atas ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, saudara-saudara telah mendengar firman bahwa ketaatan kita dengan peraturan yang dibuat oleh Allah akan menolong kita untuk menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Ia mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Sim abdi ngaturkeun puji sembah nuhun kamulian. Abdi kenging kababjaan dina asih ing Gusti
nan timbalan. Mugia dituyu paparin kawan tu tumut kapanya urama lampasi wijaksana. Percaya ka Gusti Yesus hirupna dianyarkan katahu bute dipice kanyaan nuawenku mugia dituyu paparing kawan tu tumut kapanya urama lampasi wijaksana.